Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eva. Saya Astelia Diakotrunada dari kelas 4 HKIP NIM 18 17 30 21. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS Hukum Perdata. Yang pertama, saya memilih soal yang mengapa pentingnya sih membedakan benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Menurut pengertiannya sendiri, benda yang bergerak itu adalah benda yang dapat digerakkan maupun dari sifatnya sendiri itu bergerak, maupun benda itu bisa digerakkan dan dapat digerakkan juga menurut undang-undang. Kecuali di sini itu benda yang dapat bergerak namun dalam undang-undang itu tidak dapat digerakkan, seperti kayak kapal laut yang volumenya itu minimal 20 meter kubik, atau rumah itu bersifat bergerak, namun dalam undang-undang sendiri itu sifatnya itu tidak bergerak karena rumah sendiri itu masih menyatu dengan tanah. Contoh yang lain yang termasuk benda bergerak di sini adalah seperti mobil, telepon genggam, laptop, pulpen, maupun yang bergerak lainnya. Namun sebaliknya dari pengertian benda bergerak ini, yaitu benda tidak bergerak. Benda tidak bergerakan di sini pengertiannya kebalikannya dari benda bergerak. Benda tidak bergerak itu sifatnya sendiri aja sudah tidak bergerak. Apalagi berdasarkan undang-undang itu tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan karena di hukum perdata sendiri benda tidak bergerak di sini itu menurut undang-undang juga tidak bisa digerakkan. Seperti contohnya itu kayak tanah, rumah, maupun kapal laut yang volumenya sendiri itu di bawah meter 20 meter per kubiknya. Terus selanjutnya contoh dari benda tidak bergerak sendiri itu seperti itu. Terus selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua mengenai jelaskan pengertian wan prestasi dan juga perbuatan melawan hukum. Keduanya memang sama, perbuatannya itu bisa diajukan tuntutan sebagai ganti rugi. Namun perbedaannya di sini, seperti wan prestasi sendiri itu harus adanya sebuah perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain. Itu karena itu yang menentukan suatu terjadinya wan prestasi sendiri. Sebagai sebuah gugatan sendiri, wan prestasi cukup menunjukkan apa yang menjadi dasar wan prestasi atau perjanjian yang dilanggar. Sang penggugat cukup menunjukkan wan prestasinya apa yang menjadi perjanjian yang dilanggar dalam perbuatan tersebut. Namun, misalnya perbuatan melawan hukum itu sendiri, itu harus menunjukkan beberapa yang bisa menjadi bukti, unsur-unsur maupun yang lainnya yang berkaitan dengan perbuatan hukum itu sendiri. Karena semuanya itu harus ditunjukkan apa yang diperbuat oleh debitur. Dan itu sekian dari penjelasan saya mengenai pentingnya membedakan benda bergerak dan tidak bergerak, maupun mengenai tentang wan prestasi dan perbuatan wan prestasi. Seperti itu. Karena sebuah wan prestasi terjadi itu karena sebuah perjanjian. Misal sebuah perbuatan itu sendiri tidak terdapat perjanjian sebelumnya, itu tidak bisa dikatakan sebagai wan prestasi. Namun perbuatan melawan hukum itu sendiri, yaitu perbuatan yang melanggar hukum kewajiban hukum itu sendiri, maupun perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, maupun perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Itu yang dimaksud dengan pengertian perbuatan melawan hukum itu seperti itu sendiri. Karena sebuah gugatan sendiri di perbuatan melawan hukum itu harus membuktikan beberapa unsur-unsur yang bisa menjadikan bukti untuk sebuah perbuatan melawan hukum itu sendiri. Tapi misalnya wan prestasi itu cukup menunjukkan apa yang menjadi dasar wan prestasi atau perbuatan yang dilanggar dalam sebuah perbuatan itu seperti apa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada jawaban yang kurang atau
Kata-kata saya yang tidak berkenan di hati ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.